Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita sehat. Alhamdulillah kita pergunakan kesehatan kita ini untuk mengisi koper-koper kita sebelum dipanggil olehnya, sebelum menghadap. Nah, Alhamdulillah kita semua kelihatannya sudah banyak atau sebagian besar udah lebih dari 70 tahun ini Ustaz. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Idkan Nurantau dengan kajian Al-Hikam yang temanya pagi hari ini nyambung dari tema yang sebelumnya, yaitu terhijab oleh Allah. Insya Allah ini yang paling kita khawatirkan ini. Mudah-mudahan kita dapatkan nanti tip-tipnya dari hikmah ini supaya kita tetap tidak terhijab dengan Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan alat tulis, barangkali hati dan pikiran, dan mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz ini bisa kita serap semuanya dan kita amalkan. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap Bapak Ibu serta kajian online Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah Senin pagi ini 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau Senin 23 September 2024. Allah masih berikan kita nikmat iman Islam panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam keadaan sempurna. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kenikmatan ini, Allah sempurnakan keimanan kita, sampai pada akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Kita kemarin dari hikmah yang sangat panjang ini, ya hikmah ke-16. 16. Ya, kita sudah sampai poin keempat kemarin. Ya. Maka sekarang kita akan insya Allah menyelesaikan 6 poin sisanya, mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Yang keempat kemarin sudah, maka sekarang yang kelima. Mulainya dari yang kelima. Thumma yaqulu Ibnu Athaillah kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla
qabla wujudi kulli syai. Nah, di hikmah yang poin kelima ini dari hikmah yang ke-16, Ibnu Athaillah berkata, bagaimana mungkin terbayang Allah bisa terhijab dari sesuatu atau dengan sesuatu yang padahal dia itu lebih nampak dari atau dia yang ada, yang zahir, yang nampak sebelum adanya segala sesuatu. Artinya bagaimana mungkin Allah terhalang dari seseorang yang padahal Allah itu ada, nampak, dan nyata sebelum adanya segala sesuatu. Jadi di antara sifat wajib bagi Allah itu kan al-qidam ya. Qidam itu la awwala lahu. Tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Nah, jadi sifat qadim atau sifat qidam ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alam semesta ini itu adalah tidak bersifat qidam, melainkan hadis baru. Sifat Allah yang qidam ini misalnya ada dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 3. Nah, di surat Al-Hadid surat 57 ayat 3 ini ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal. Ya. Dari inilah kemudian ulama mengambil sifat bagi Allah al-qidam. Al-qidam adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Artinya wujudnya Allah, eksistensi keberadaan Allah tidak didahului ketiadaan. Gitu. Jadi ya itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana mungkin sesuatu yang baru ini berupa alam semesta kok malah menjadi penghalang zat yang bersifat qidam yang bahkan sudah ada atau bukan sudah ada, bahkan ada tanpa permulaan dan sebelum segala sesuatunya ada. Gitu ya. Nah, dalam surat Ar-Ra'du ayat 16. Surat 13, surat Ar-Ra'du. Di ayat 16 ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya, di penggalan terakhir ayat ke-16 ini, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu, it's mean everything. Yaitu berarti semuanya. Termasuk nanti yang akan kita bahas adalah kebersinambungan dan eksistensi setiap makhluk di alam semesta itu juga adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh Allah. Nah, hukum alamnya pasti yang namanya pembuat itu ada sebelum yang dibuat. Kan begitu ya. Itu sudah hukum dasar itu. Desainer mobil, pencipta misalnya bangku, kursi, meja itu pasti ada duluan sebelum barang itu diciptakan. Nah, gitu kan. Itu menjadi sebuah konsep dasar lah yang saya kira tidak mungkin dipungkiri atau diingkari oleh manusia yang berakal gitu. Artinya sesuatu yang diciptakan itu pasti adanya belakangan dari yang menciptakan. Nah, kalau dari dalil Qur'annya tadi surat Ar-Ra'du ya ayat 16, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Dalam hadis Bukhari misalnya ada kalimat kanallahu ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuhu. Atau dalam riwayat Abu Muawiyah ada juga di dalam Sahih Bukhari kanallahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'. Jadi memang ada di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada bahkan sebelum segala sesuatu ini ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini ada dan tidak ada sesuatu yang
bersama dengannya saat dia itu sudah ada. Artinya berarti Allah itu nyata dan ada bahkan sebelum segala sesuatu ini ada. Nah, kemudian begini. Setiap yang diciptakan Allah berarti kan bersifat hadis. Ya. Jadi saya gambarkan begini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Allah menciptakan segala sesuatu, berarti ini ciptaannya. Ya, gitu ya. Di sini termasuk manusia, ya, alam semesta, gunung, laut, ya, dan segala macam dan lain-lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ini kan pasti ada sebelum ciptaannya, sebelum karyanya Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak eksis sehingga menjadikan alam semesta ini penghalang atau ciptaannya ini menjadi penghalang terhadap keberadaan Allah, padahal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka di sini disebut al-utatul mustakbirin. Orang-orang tadi yang menyombongkan dirinya. Padahal dengan jelas dia tahu bahwa yang menciptakan itu pasti ada sebelum karya yang diciptakannya. Seorang pelukis ketika melukis, seorang misalnya pembuat mebel, kayu, kursi, meja, itu pasti sudah ada lebih dulu dibanding semua karya dan ciptaannya. Itu sebuah konsep dasar yang tidak mungkin diingkari oleh akal sehat. Maka kalau ada akal sehat yang mengingkari itu, maka dia disebut orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran seperti yang kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pertama itu Allah itu ada bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Ya, segala sesuatu ini adalah sebuah karyanya, sebuah ciptaannya. Maka bagaimana mungkin ciptaan itu mengingkari adanya pencipta? Padahal kita sendiri adalah ciptaannya, kita sendiri adalah makhluknya, kita sendiri adalah karyanya. Bagaimana mungkin kita mengingkari pencipta sedangkan kita mengakui ciptaannya? Bahwa alam semesta ini ada, alam semesta ini indah dengan presisi yang begitu pas, begitu detail, sehingga kok kita malah terhalang dari sang pencipta. Nah, maka ini sebuah keheranan dari seorang Ibnu Athaillah, kok bisa terbayangkan orang terhijab dari zat yang bahkan itu ada sebelum segala sesuatu ini ada, gitu ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwa azhar min kulli syai'. Nah, kalau tadi zahir, ini azhar, Pak. Nah, kalau yang tadi itu yang kelima, bagaimana mungkin terbayangkan Allah Subhanahu wa taala bisa terhijab, ya, seseorang bisa terhijab dari Allah padahal dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, kalau yang keenam ini, bagaimana mungkin Allah terhijab dari seseorang yang padahal dia, Allah Subhanahu wa taala itu lebih nyata, lebih jelas dari segala sesuatu. Nah, mungkin ada sebagian yang nanti bertanya, Ustadz, kita kan nggak bisa melihat Allah. Sedangkan alam semesta bisa kita lihat. Gunung, laut, danau, langit, bumi bisa kita lihat. Tapi Allah nggak bisa kita lihat. Bagaimana mungkin Allah bisa lebih terlihat di dalam diri manusia? Gitu loh. Bisa lebih nyata, bisa lebih nampak di dalam diri manusia ketimbang alam semesta yang bisa dia lihat. Oke, sekarang gini, kita bisa melihat alam, baik gunung, laut, bukit, gitu ya, dataran. Itu dengan apa? Pastikan dengan perantara mata, ya, dengan biwasilatil ibsar wahiyal ainu, dengan indera penglihatan, yaitu dengan perantara mata.
dan juga dengan pengetahuan yang ada di dalam akal kita, yaitu dengan akal. Nah, sekarang kita bisa melihat alam semesta, bisa melihat gunung, bisa melihat langit, bisa melihat bumi itu dengan mata, dan bisa mengetahui eksistensi itu semua dengan akal. Nah, akal dan mata itu bisa digunakan karena apa? Kita sudah bahas di hikmah sebelumnya, bahwa semua itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena ada nur, ya, ada cahaya. Ada cahaya yang Allah berikan di dalam mata kita, di dalam akal kita, sehingga semuanya itu bisa bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Bahkan lebih dasar daripada itu, mata itu sendiri kan ciptaan Allah. Akal sendiri itu ciptaan Allah. Jadi kita bisa melihat apa yang ada, benda-benda yang ada di sekeliling kita, itu berarti kan sebenarnya ya atas bantuan Allah semua. Nah, maka sebenarnya Allah itu lebih nyata daripada barang yang kita lihat sendiri itu. Allah lebih jelas terlihat daripada sesuatu yang bisa kita lihat itu sendiri. Kenapa? Ya karena kita bisa melihat itu sebenarnya dengan perantara penglihatan, pendengaran, mungkin kalau suara, pengetahuan dengan akal, dan itu semua bisa berjalan secara baik dengan perantara cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan bahkan panca indera kita, otak, mata, bahkan mungkin beberapa hewan itu otaknya bisa jadi lebih besar, matanya bisa lebih tajam daripada kita, pendengarannya bisa lebih peka, sensitif daripada kita gitu ya. Maka kita tidak sama sekali memiliki kuasa atas semua yang apa. Kemarin kan hikmahnya itu ya, al-kaunu kulluhu dzulmah, alam semesta itu semuanya gelap. Kemudian Allah lah yang memberi cahaya terhadap keberadaan alam semesta ini gitu ya. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, ya konsep kacamata gitu ya. Bahwa kacamata ini kan kita gunakan untuk melihat sekitar kita gitu. Tetapi nggak mungkin kita menafikan si kacamata itu sendiri gitu. Dengan saya nih pakai kacamata gitu kan, saya bisa melihat tulisan yang jauh gitu. Saya bisa membaca tulisan yang jauh, bisa melihat objek yang jauh gitu. Terus kemudian saya bilang, wah objek itu indah sekali, tulisan itu jelas sekali. Dengan menyatakan bahwa saya tidak, atau dengan menafikan peran kacamata yang saya gunakan. Itu kan naif sekali gitu. Wong saya bisa melihat tulisan jelas itu karena kacamata ini kan, karena perantara kacamata ini gitu. Maka agak-agak heran saya Ibnu Athaillah, karena orang pakai kacamata, dia gunakan manfaatnya, dia rasakan kegunaannya untuk melihat objek yang lebih jauh agar terlihat lebih jelas. Kalau kaca minus gitu ya, kaca plus mungkin sebaliknya. Kemudian dia memuji-muji, terkagum-kagum oleh objek yang dilihatnya, dan menafikan peran si kacamata. Itu sangat naif sekali saya kira. Ketika ada orang yang menafikan seperti itu. Nah, ketika ada orang bisa melihat alam semesta ini, kagum dengan indahnya lautan, indahnya pegunungan gitu ya. Nah, terus kemudian dia lupa dengan apa dia melihat, dengan apa dia memiliki pengetahuan itu. Yaitu dengan mata, dengan akal tadi. Dan siapa yang memberikan mata dan akal itu? Dan kalaupun akal dan mata itu ada, terus kemudian siapa yang memberikan pengetahuan itu? Siapa yang memberikan cahayanya agar supaya mata dan akal ini bisa bertugas sebagaimana mestinya gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka eh, agak heran Syekh Ibnu Athaillah, kaifa yatasawwar, gimana mungkin bisa terfikirkan atau terbayangkan orang terhijab dari Allah padahal dia lebih nyata dari segala sesuatu yang ada. Ya tadi kalau misalkan ada yang bilang, tapi saya nggak bisa ngelihat Allah, katanya Allah lebih nyata dari segala sesuatu. Ya tadi pola pikirnya begitu gitu ya. Bahwa ada orang melihat suatu objek dengan kacamata minusnya. Nah maka kan kacamata minusnya itu lebih nyata daripada di sekitarnya. Karena dengan dia orang itu bisa melihat objek dengan lebih jelas, dengan lebih baik kan begitu. Nah, maka agak lucu kalau ada orang kemudian menegasikan dan menafikan
keberadaan dan eksistensi Allah dengan beralasan dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa merasakan wujudnya dan nampaknya ada di depan mata dia. Nah, itu yang ke-6 gitu. Jadi yang kelima itu kaifa yatasawwar ayyahjubu syai'un wa huwa dzahir qabla kulli syai'. Yang kelima itu tadi bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Kemudian yang keenam tadi, bagaimana mungkin Allah terhijab dari seseorang padahal dia lebih nyata dari segala sesuatu yang ada, gitu kan? Nah, yang ketujuh ini, kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Nah, ini ada korelasinya ya dengan pertanyaan di pekan lalu kalau tidak salah. Jadi yang ketujuh ini maknanya bagaimana mungkin terbayangkan atau tergambarkan Allah terhalang dari seseorang padahal dia adalah satu-satunya zat yang eksis, yang tidak ada bersamanya segala sesuatu. Oke, sekarang gini ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu kan al-wujud, punya sifat al-wujud yang eksis gitu ya. Sesuatu yang ada. Nah, segala sesuatu yang ada sekarang itu kan ciptaannya, bersumber darinya. Semua, ya semua, everything tanpa terkecuali. Itu semua adalah ciptaannya, berarti kan semua ibaratnya adalah cabang dari satu sumber yang eksis, wujud yang eksis. Nah, berarti kan memang ciptaannya itu kemudian juga diberi sifat al-maujudat. Nah, al-maujudat. Nah, al-maujudat itu artinya yang diadakan. Ya. Kalau wujud itu ada, eksis. Nah, yang wujud itu cuma Allah. Kita ini al-maujudat. Eksistensi kita makhluk itu diadakan dari sebelumnya al-adam, tidak ada. Gitu ya. Kita itu tadinya al-adam, ya ain. Ya. Ketiadaan. Kita tadinya tidak ada. Bermula dari ketiadaan diadakan oleh Allah menjadi al-maujudat. Gitu ya. Nah, Allah itu wujud, ada. Nah, maka di hikmah ketujuh ini segala sesuatu itu nggak ada, yang ada cuma Allah. Makanya Allah bersifat al-wahid, yang esa, yang tunggal. Maka apakah mungkin terbayangkan ya seseorang itu terhalang dari Allah, padahal semua yang ada ini itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya kemarin ya, seperti yang ditanya itu tentang misalkan konsep wihdatul wujud, al-hulul gitu ya. Beberapa tokoh yang kemudian mengalami fase seperti itu tadi, fana gitu ya. Karena mereka memang terlalu dalam feel-nya atau rasanya terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Kenapa kemudian dikatakan tidak ada segala sesuatu ketika disandingkan dengan keberadaan atau Allah atau wujudullah? Nah, sekarang gini. Ada ma'allah, ada billah. Nah, ini bersama, billah itu dengan. Nah, kita itu Bapak Ibu, keberadaan kita ya, eksistensi kita ciptaan Allah itu billah. Karena Allah. Bukan bersama Allah. Kita ada itu dengan ciptaannya, dengan kuasanya. Ya, bukan bersamanya. Jadi tidak ada satupun keberadaan di alam semesta ini yang ma'allah, bersama Allah. Karena apa? Karena kalau bersama itu menuntut kesetaraan gitu. Contoh-contoh saya misalkan Budi datang bersama Adi, maka bersama itu ya sejajar gitu. Nah, maka di sini kalimat Syekh Ibnu Athaillah apa tadi?
kaifa yatasawwar ayyahjubuhu syai'un wa huwal wahid. Bagaimana mungkin terbayangkan, tergambarkan seseorang terhijab dari Allah padahal dia adalah satu-satunya. Satu-satunya zat yang tidak ada ma'ahu. Nah, ma'a di sini. Yang tidak ada bersamanya sesuatu apapun, syai'un. Artinya, kalau disandingkan dengan keberadaan Allah, maka tidak ada eksistensi apapun di alam semesta ini. Karena eksistensi yang zati, yang yang murni dan mutlak, itu hanya Allah. Karena kita semua al-maujudat. Keberadaan kita didahului ketiadaan, kemudian diadakan oleh Allah. Nah, maka kita ada itu billah, dengan Allah, dengan adanya Allah, dengan adanya kuasa Allah, dengan adanya qada dan qadar ketentuan Allah, kita ada. Bukan kita ada bersama Allah, enggak gitu. Kalau keberadaan yang hakiki cuman Allah, wujud yang hakiki yang mutlak hanya Allah. Nah, sisanya itu semuanya ada karena Allah gitu ya. Ada dengan kuasa Allah. Nah, kemudian Pak, ciptaannya ini kan kayak gunung, misalnya langit, bumi, bahkan kita manusia. Tadinya tidak ada kan? Ya, gini, tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada nih. Nah, keberadaan alam semesta ini selama masih ada di bumi, itu keberlangsungannya lahdzatan falahdzatan, detik demi detik, bahkan per milisecond sampai per milisecond berikutnya, itu semua keberadaan dan eksistensi kita atas kuasa dan kehendak Allah. Jadi sesaat Allah ingin binasakan kita, ya sedetik itu pula kita akan binasa gitu. Jadi keberadaan saya bisa ngomong saat ini di setiap Senin pagi dua kali sebulan, itu semuanya ciptaan Allah. Ucapan saya gitu ya. Ya, gerak-gerik saya itu semua ciptaan Allah. Alam semesta ini, gunung, burung yang terbang dengan kepakan sayapnya itu per detik sayapnya itu mengempis dan mengembang, itu ciptaan Allah semua. Itu kehendak Allah. Ya kalau Allah tidak berkehendak lagi, sudah tidak ada lagi burung yang terbang. Hujan juga begitu. Jadi kalau diurut-urut gitu ya, ya berarti kan semuanya tidak ada eksistensinya. Karena semuanya billah. Semuanya berjalan dengan kuasanya Allah. Dengan kebesarannya Allah. Jadi kalau nggak ada Allah, ya ini nggak ada semua. Dan nggak mungkin nggak ada Allah karena nyatanya semuanya ada. Gitu. Jelas ya? Tetapi bukan berarti keberadaan kita itu bersama keberadaan Allah. Karena kebersamaan atau al-ma'iyah ini menuntut kesetaraan. Dan gak ada yang setara wujudnya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan terus menerus tuh. Nah di ayat mana? Surat Al-Baqarah 255. Bapak Ibu. Al-Baqarah surat 2 ayat 255. Nah kalimat Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Qayyum itu apa diterjemahkan di sini? Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Bapak Ibu, detak jantung kita yang berdetak terus setiap detiknya, mata kita yang tanpa kita sadari terus berkedip, nafas yang mungkin tanpa kita atur ya terus terhirup oleh kita, itu bukan otomatis, itu semua ciptaan Allah. Itu semua per milisecond, per detik, per saatnya, itu semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah terus menerus mengurus makhluknya apapun yang ada di muka bumi ini. Alam semesta itu. Jadi itu makna al-qayyum. Ya, itu makna al-qayyum. Contoh lagi misalnya surat Fatir. Surat 35 ayat 41. Ini ya. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sungguh Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi Allah yang nahan ini. Ya kalau Allah berkehendak sekejap ini bumi bisa hancur.
langit bisa runtuh, bumi bisa bergoyang. Gitu ya. Kalau Allah tidak wala in zalata, jika keduanya akan lenyap, tidak ada satupun orang yang mampu menahannya selain Allah. Gitu ya. Nah ini contohnya. Ayat yang dengan jelas berarti alam semesta ini wujudnya itu bergantung kepada Allah. Ya kalau Allah berkehendak ya keberadaan kita, eksistensi kita juga akan lenyap, akan binasa gitu. Kemudian ya itu yang paling jelas sudah itu ya. Nah, jadi itulah makna dari la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap detik alam semesta ini terus di bawah kuasa dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, baik, maka kalau begitu tidak ada yang tersisa di alam semesta ini eksistensi segala apapun ketika disandingkan dengan eksistensi atau keberadaan Allah. Maka tidak ada dari orang yang berakal satupun yang meyakini bahwa eksistensi keberadaan alam semesta ini ya ada saja dengan begitunya, dengan sendirinya, gitu ya, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mengurus dari detik ke detiknya. Gitu. Nah, contoh bagus begini. Kalau ini Syekh Muti memberi contoh begini, Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil ya, ada anak kecil misalnya belum umur, kurang less than 1 years, kurang dari 1 tahun umurnya. Ketika dia sedang belajar jalan, kemudian dipapah oleh sang ayah gitu ya. Tangannya sang ayah memegangi si anak ini. Karena dia belum bisa berdiri sendiri gitu ya. Tapi dia jalan gitu. Karena dituntun kan, dipegang dengan kedua tangan ayahnya. Sekarang kalau kita pahami si anak ini berjalan dengan kekuatan dia atau dengan bantuan ayahnya. Dan pasti kita semua sepakat bahwa dia bisa berjalan dengan bantuan sang ayah, dituntun gitu. Nah, dia nggak bisa berdiri sendiri karena baru kurang dari 1 tahun, bahkan mungkin baru 6 bulan, 7 bulan itu baru akan belajar bangun, terjatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Tapi ini bisa jalan gitu. Nah, bisa jalannya anak ini itu berarti kita kan bersepakat atau menyepakati bahwa karena bantuan sang ayah. Ya alam semesta kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kayak tadi surat yang Allah nyatakan tadi tentang Allah yang menahan langit gitu ya. Kalau tidak Allah akan lenyapkan langit ini. Surat Fatir tadi surat 35 ayat 41. Jadi tertahannya langit tanpa tiang, tanpa penyangga, itu Allah yang menahan gitu. Jadi kan kalau Allah udah nggak tahan langit ini, maka akan binasa gitu. Ya sama kayak anak ini, kalau ayahnya nggak tahan untuk menahan beban dia atau memegangi tangan dia, ya anak itu akan jatuh. Gitu. Nah keberadaan kita sebegitu bergantungnya kepada Allah. Jantung kita yang berdetak, nafas kita yang kita hirup setiap saatnya. Nah itu semua atas aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasa dan serta kehendaknya. Maka kalau kita sudah memahami ini, masa iya gitu? Sesuatu yang keberadaannya bergantung terhadap satu zat yang hakiki tadi, kemudian kita menjadi terhijab dari zat yang hakiki itu. Seperti tadi layaknya si anak kecil. Terus kita bilang, wah anak kecilnya hebat ya bisa jalan. Terus kita menafikan peran sang ayah. Yang padahal dari tadi memegangi tangan si anak itu. Kan lucu ya. Padahal jelas-jelas ayahnya itu yang nuntun si anak supaya bisa berjalan gitu. Terus kita terlalu fokus kepada si anak, terlalu takjub. Oh, kita sehingga memberikan aplaus. Wah, ini si anak ini hebat gitu. Lalu kita menafikan peran sang ayah gitu. Ya kan lucu. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi balik lagi ke nasihat yang poin ke-7 ini. Bagaimana mungkin terbayangkan Allah bisa terhijab dari seseorang yang padahal keberadaan Allah itu adalah Esa Tunggal dan tidak ada bersamanya segala sesuatu. Ya, artinya keberadaan kita itu semuanya atas izin dan kehendak dari Allah dan kuasa Allah. Allah yang mengurus kita semua. Jadi keberadaan yang hakiki al-wujudul
Az-Zati al-Hakiki itu innama huwallahul wahid. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya ini adalah eksistensi keberadaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi makna kalimat la haula wala quwwata illa billah. Baik. Ya 6, 7, 5, 6, 7 sudah, sekarang 8. Nah ini lebih menarik. It's more interesting. Kaifa yatasawwar ayyahjubu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin ya Allah itu terhijab dari seseorang padahal dia lebih dekat kepada orang tersebut dari segala sesuatu yang ada. Ya, ayatnya kita baca satu-satu, misalnya surat Qaf surat 50 ayat 16. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Kemudian misalnya di ayat berikutnya surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Gitu ya. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 4. Kalau tadi kan ayat 3 huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ayat keempat itu ada kalimat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, dan Allah dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang tadi yang ayat sebelumnya Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Di sini adalah Allah menyatakan Allah bersama kita di mana saja kita berada. Berarti kan Allah lebih dekat kepada manusia dibanding apapun yang ada di sekitar dia. Nah, kedekatan atau kebersamaan Allah ini hakiki, Pak. Tetapi dalam kontekstualisasi akidahnya nggak boleh diartikan ada Allah secara zati ya, secara zat gitu. Allah bertempat gitu berarti di dekat kita, di depan kita, belakang, kanan, kiri atau di atas gitu, nggak boleh. Karena itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak bertempat. Allah tidak bergantung kepada arah. Ya Allah maha tinggi, maha suci dari itu semua. Terus gimana? Kata Syekh Bruti, kita mengimani kedekatan Allah dan kebersamaan Allah kepada setiap makhluknya dan hambanya tanpa kita mempertanyakan bagaimana caranya. Ya, serahkan caranya kepada Allah. Walhasil yang jelas ayatnya berbicara demikian. Allah lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri dan Allah bersama dengan manusia itu dimanapun dia berada. Ya, kalau kemudian nanti diartikannya secara zat Allah ada di sekitar manusia dan dekat dengan manusia, sedangkan manusia jumlahnya miliaran, nah kayak gitu ya, berarti Allahnya ada banyak, ya. Subhanahu wa ta'ala an dzalik, Maha suci Allah dari yang demikian, tidak mungkin. Nah, berarti kita hanya mengimani saja ayat-ayat itu, ya, artinya ya Allah ada dan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kemudian Allah bersama dengan makhluknya dimanapun dia berada, tanpa kita harus mengetahui bagaimana caranya. Itu sudah kuasa dan ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat tadi juga tidak perlu diartikan ilmu gitu. Ustaz, berarti ayat tadi Allah dekat dengan ilmunya. Allah bersama kita dengan ilmunya. Enggak. Ilmu nanti ada sendiri. Gitu ya. Misalnya surat An-Naml surat 27 ayat 25. Nah, surat 27 surat An-Naml ayat 25. Nah, ini ada sendiri. Seperti apa? Allah berfirman, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Nah, ini dengan ilmunya Allah. Nah, kalau tadi kedekatan dan kebersamaan ya memang Allahnya yang dekat, Allahnya yang bersama kita. Tapi bagaimana caranya yaitu yang kita tidak mungkin dapat mengetahui hakikatnya. Gitu ya, karena itu di luar dari nalar dan logika manusia yang tidak mungkin kita bisa ketahui gitu. Baik, nah kalau kita sudah pahami ayat tadi Allah dekat ya dengan manusia daripada urat lehernya sendiri, Allah bersama makhluknya dimanapun dia berada. Berarti kalau tadi disimpulkan suratnya apa tadi? Surat Qaf
Surat 50 ayat 16 ya. Ini surat Qaf. Surat 50 ayat 16. Ini Allah lebih dekat ya dari urat leher. Nah, kemudian di ayat berikutnya tadi surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah selalu bersama hambanya. Ya, selalu bersama hambanya dimanapun dia berada gitu ya. Nah, baik, ini kan berarti Allah tuh lebih dekat dengan manusia dibanding apapun gitu ya. Maka kalau kita sudah meyakini ini dan mengetahui ayat-ayat tadi, ya sudah berarti kan Allah lebih dekat. Allah lebih lebih bersama dengan dia ketimbang yang lain. Ya, kemudian masa sesuatu yang dekat dengan kita menjadi tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita rasakan keberadaannya, malah kita terlalu fokus dengan yang jauh gitu. Nah, kan gini ya, konsepnya gini. Maksudnya saya butuh itu gini. Ini ada manusia, ya kan? Di sini kemudian dia bisa melihat objek. Nah, objek ini bisa terhalang kalau ada sesuatu yang lebih dekat menghalangi kan. Misalnya kita terhalang oleh tembok nih. Nah, tembok itu kan berarti menghalangi pandangan kita terhadap objek yang di balik tembok. Berarti syaratnya si tembok harus lebih dekat ke kita. Baru kita terhalang dari pandangan yang ada di balik tembok. Begitu kan ya. Saya nggak bisa melihat ke layar screen laptop saya kalau mata saya tertutup oleh telapak tangan saya seperti ini. Berarti kan syarat saya terhijab oleh layar laptop, syaratnya telapak tangan harus lebih dekat ke saya gitu kan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang ayatnya menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dan paling dekat terhadap manusia. Nah terus apa yang menghalangi lagi gitu? Wong Allah yang paling dekat, Allah yang lebih, yang paling yang paling ada di dekat dia itu Allah. Nah terus apa yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa menyaksikan Allah gitu? Karena kan syaratnya sesuatu objek terhalang harus ada objek lain yang lebih dekat dari benda tersebut kan gitu ya. Nah sedangkan sekarang Allah paling dekat. Nah terus apa lagi yang menghalangi orang tersebut untuk melihat Allah? Padahal dialah yang paling dekat. Gitu ya, jelas ya. Itu kan konsep konsep yang sudah disepakati oleh semua orang berakal gitu. Jadi benda sesuatu bisa terhijab, bisa terhalang kalau ada benda yang lebih dekat. Nah sekarang Allahnya itu lebih dekat dari apapun gitu. Masa kemudian Allahnya yang jadi terhalang? Terhalang oleh apa? Nah maka nggak tergambar. Menurut Syekh Ibnu Athaillah nggak tergambar gitu. Kalau Allah terhalang dari manusia. Baik. Yang kesembilan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'. Yang kesembilan, bagaimana mungkin tergambar ya seseorang itu terhalang, terhijab dari Allah. Padahal kalau bukan karena Allah, maka segala sesuatu ini tidak mungkin ada gitu. Ya tadi, karena Allah Al-Mujid. Allah adalah yang mengadakan segala sesuatu. Allah yang kemudian menciptakan segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin Allah terhijab, ya seseorang terhijab dari Allah, ya padahal dia adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu. Maka tadi ya wujudnya Allah itu zat yang mutlak, ya keberadaannya eksistensi. Nah sekarang gini, ada satu contoh menarik, contoh yang logis ya. Gini, kalau saya tanya, ini ada angka 0 banyak Pak. Misalnya gini ya, ini 3. Nih. Kalau ada orang kemudian mungkin, Ustadz, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya ada dengan sendirinya, nanti misalkan ini menghasilkan ini misalkan Big Bang menghasilkan alam semesta, kemudian nanti terpecah, kemudian menghasilkan laut, dataran, dan lain sebagainya. Itu sama saja dengan dia meyakini angka 0,0000 ini punya makna.
Nah, sekarang kalau saya tanya, angka 00 sebanyak apapun, apakah punya makna? Tidak mungkin kan? Dia baru punya makna kalau dikasih angka yang maujud, yang ada, zat yang hakiki. Entah 1, entah 2 gitu ya, entah 3. Tapi dalam ini konteks ini karena kita bicara tentang Allah, maka kita ambil sampel angka 1 saja. Gitu kan. Nah, maka 000 yang banyak ini baru memiliki value kalau ada angka 1 kan gitu. Ya sama. Alam semesta ini ada karena adanya Allah. Gitu. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang keberadaan dan eksistensinya itu bergantung kepada zat hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang seseorang untuk mengakui dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang mana adalah Allah Al-Mujid, Allah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu. Jadi alam semesta ini ibarat 0000000 gitu. Sebanyak apapun nolnya, rangkaian angka 0, nah itu tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki makna kecuali kalau sudah ada angka 1 di sana di depannya. Nah, maka tadi bagaimana mungkin seseorang terhalang terhijab dari Allah yang kalau bukan karena Allah, keberadaan segala sesuatu ini tidak mungkin ada. Segala sesuatunya tidak mungkin muncul, tidak mungkin ada gitu. Sama seperti kemarin saya kasih contoh, ada manusia misalkan sedang menjemur pakaian di bawah teriknya matahari. Nah, kemudian dia menggunakan panasnya terik matahari ini tuh kemudian menjemur pakaiannya gitu ya. Dia jemur, dia gantung pakaiannya gitu. Terus dia katakan, wah terik sekali matahari sinarnya pada siang ini. Ya, saya akan menjemurlah pakaian saya. Terus ketika ada orang datang, ditanya, kamu percaya nggak bahwa matahari itu ada? Terus dia bilang, nggak percaya. Gitu. Kenapa? Saya belum ke sana. Akan lucu ya. Saya belum ke sana. Padahal tadi cahayanya dia gunakan gitu, sinarnya dia manfaatkan, tapi dia menafikan mataharinya. Itu kan sangat lucu dan sangat bodoh gitu sekaligus. Kita misalnya pakai alat penerang senter gitu ya. Ya misalkan senternya dari jauh gitu. Seperti kan ada laser-laser hijau tuh ya, yang suka dibawa fans-fans sepak bola itu untuk mengganggu kiper gitu ya. Atau beberapa waktu lalu ada kasus laser hijau itu mengganggu penerbangan gitu kan. Nah, itu kita meyakini adanya cahaya hijau laser itu pastikan kita juga dengan simpel, dengan mudah dan dengan yakin bahwa pasti ada senternya gitu, ada alatnya. Nggak mungkin ada sinar laser tapi nggak ada alatnya gitu. Sama seperti Arab Badui lah. Ketika ditanya tentang dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman dia nggak pakai dalil-dalil yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, nggak. Dia ajak orang yang bertanya itu ke kandang unta. Dia tanya ini ada kotoran unta. Berarti dalil kotoran unta ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwa tadi di sini ada unta. Walaupun untanya mungkin sedang keluar kandang. Atau kemudian contoh lainnya jejak langkah kaki gitu ya. Di semen yang belum kering mungkin, tanah basah. Ya ada jejak langkah kaki. Ya, kita bisa meyakini bahwa berarti di sini tadi ada yang lewat. Atau seperti kemarin yang disinggung oleh Syekh Buti. Para peneliti barat, ya para peneliti Eropa, itu kemudian dengan yakin fosil, mereka meneliti fosil, meneliti reruntuhan umat-umat terdahulu, gitu ya. Itu mereka yakin betul dengan adanya fosil ini berarti ada hewan. Bahkan diperkirakan tuh hewan ini hidup 1000 tahun sebelum Masehi. Hewan ini ada sebelum ini dan itu. Nah, mereka meyakini adanya fosil itu sebagai bukti adanya hewan yang hidup di zaman dulu. Maka sungguh aneh kemudian kalau kemudian ya, keberadaan segala sesuatu yang bergantung kepada Allah ini itu malah menjadikan mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat sangat aneh begitu ya. Baik, kemudian kemudian
Itu tadi ya contoh-contoh jelas. Yang terakhir yang ke-10. Yang ke-10 kalimatnya wal'an ta'ammal fil khatimah. Sekarang sebagai penutup Syekh Ibnu Athaillah kemudian menutup hikmah yang panjang ini, yang mungkin paling panjang di antara hikmah yang lain. Ya ajaban. Sungguh menakjubkan kata Syekh Ibnu Athaillah. Sungguh menakjubkan. Kaifa yadharul wujudu fil adam. Bagaimana mungkin bisa eksistensi alam semesta ini kemudian dinyatakan eksis. Padahal tadi sudah kita sepakati bahwa keberadaan yang paling nyata adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam. Atau bagaimana mungkin justru ada orang manusia itu mengagumi keberadaan alam semesta ini yang bersifat baru, hadis, padahal dia akan musnah dan juga alam semesta ini diawali ketiadaan. Bagaimana mungkin dia menyatakan bahwa alam semesta ini eksis sedangkan zat yang memiliki sifat qidam la awwala lahu tadi al awwalu wal akhir wal zahir wal batin, Allah yang tidak memiliki permulaan kemudian dinafikan oleh dia. Jadi Syekh Buti dalam penutup hikmahnya yang panjang ini merasa keheranan. Ajib gitu ya. Ajib sekali itu. Kok ada manusia yang kemudian terlalu fokus terhadap alam semesta ini dan kemudian menyatakan alam semesta ini yang padahal tadi kita sudah nyatakan eksistensi keberadaan alam ini sangat bergantung kepada Allah di setiap milisekundnya, bahkan semua alam semesta ini semua bergantung kepada Allah. Langit itu tertahan juga karena Allah yang menahan, burung terbang karena Allah yang menahan, kita bernafas dan seterusnya. Gitu ya. Maka ini kalau ada orang seperti itu kata Syekh Buti sama bodohnya ketika dia melihat orang kemudian orang ini punya bayangan ya karena karena tersorot sinar matahari atau sinar lampu gitu ya. Kemudian dia bilang, "Wah, bayangan ini eksis gitu." Ya bayangan ini eksis dan dia menafikan orangnya gitu. Ya, dia lucu itu. Jadi ini ada bayangan nih. Dia bilang, "Wah, bayangan ini indah. Bayangan ini dia terpukau oleh bayangannya lah." Tapi dia lupa bahwa bayangan itu adalah satu refleksi dari zat yang eksis gitu. Nah, alam semesta itu tidak lebih daripada bayangan gitu. Zat yang eksisnya adalah Allah gitu. Jadi maka kalau ada orang terlalu fokus terhadap bayangannya tapi lupa sama zat yang hakikinya, nah itu orang yang terlalu bodoh gitu ya. Nah kayak gitu kira-kira ya. Nah artinya di penutup ini Syekh Ibnu Athaillah ingin mengungkap satu surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Nah ini ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulub, ya mereka punya hati la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, ya mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adzan, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat lagi? Ini di poin yang kemarin nih, bahwa ternyata kan hakikatnya para hewan, bahkan benda mati itu semua bertasbih kepada Allah. Gitu kan? Semua makhluk Allah bertasbih kepadanya. Even jamadat, benda mati gitu kan. Seperti kemarin riwayat batang pohon kurma ya yang biasa dipakai khutbah oleh Nabi. Kemudian sahabat membuatkan mimbar untuk berkhutbah. Akhirnya ketika dalam satu Jumat batang pohon kurma itu menangis karena tidak digunakan lagi oleh
Rasul SAW sebagai tumpuannya berkhutbah. Nah itu masa kita yang berakal, yang memiliki hati, panca indera, itu masa kalah ya dengan benda mati yang berupa batang pohon kurma yang dia sangat merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini akan diminta pertanggungjawaban besok. Mata kita, telinga kita, kolbu kita, akal kita yang diberikan oleh Allah, ini satu perangkat yang terintegrasi lah. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang, kan transportasi pun terintegrasi sekarang antara Jaklingko, Transjakarta, KRL gitu ya, MRT, LRT. Nah ini semua terintegrasi. Mata mengambil informasi, telinga juga mengambil informasi, kemudian datanya diolah oleh akal kita, oleh otak kita, kemudian hati yang bisa membedakan. Data olahan itu kan masih mentah nih di akal. Yang benar, yang salah, yang hak, yang batil masih tercampur di akal nih. Hati yang bisa kemudian nanti dengan sensornya membedakan, memilah, memfilter gitu ya. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita pikirkan secara sempurna, secara secara baik, secara serius tentang ayat-ayat Allah ini. Nah itu semua perangkat sudah Allah berikan gitu. Malah kenapa nggak digunakan? Malah jadi sesuatu yang menghalangi orang tersebut malah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, kita baca lagi hikmah yang panjang ini dan kita pelan-pelan kita fahami maknanya. Nah, karena sudah selesai tadi itu 10 poin. Nah, kita simpulkan dari pertemuan yang kemarin. Kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Bagaimana mungkin terhijab seseorang dari Allah padahal dialah yang lebih nampak dari segala sesuatu. Ya, azhar, huwallazi azhara kulla syai', dialah yang menampakkan atau mewujudkan segala sesuatu. Yang kedua, kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwallazi dzahara bikulli syai'. Ya, bagaimana mungkin Allah terhalang dari seseorang padahal dia nampak dengan segala sesuatu. Dengan yang ada di bumi Allah itu lebih nampak. Kaifa yatasawwar ayyahjubu syai'un wa huwallazi dzahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah terhalang dari seseorang padahal dia itu nampak di dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat ini, kita dalami ada peran Allah di situ dan seterusnya. Yang keempat, kaifa yatasawwar ayyahjubu syai'un wa huwallazi dzahara likulli syai'. Tadi bahwa bagaimana mungkin manusia terhalang dari Allah padahal Allah saja nampak itu bagi segala sesuatu, bagi siapapun gitu. Termasuk tadi benda mati, hewan, tumbuhan. Maka kenapa malah manusia yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, yang kelima tadi, bagaimana mungkin seseorang terhalang, terhijab dari Allah padahal dia ada sebelum adanya segala sesuatu. Dia yang nampak sebelum nampaknya segala sesuatu. Yang keenam, bagaimana mungkin seseorang terhijab, terhalang dari Allah padahal dia lebih nampak dari segala sesuatu. Azhar min kulli syai'. Lebih jelas, lebih nampak dari segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi azhara kulli syai', dialah yang menampakkan segala sesuatu. Dia yang menciptakan, dia yang mewujudkan segala sesuatu. Kalau ini tadi yang tadi kita bahas, dia yang lebih nampak, dia yang lebih nyata dari segala sesuatu. Yang ketujuh, bagaimana mungkin Allah terhalang, Allah terhijab dari seseorang padahal dia adalah satu-satunya zat yang eksis yang tidak ada bersamanya segala sesuatu. Bersamanya ya, tidak ada segala sesuatu bersamanya. Kita ada itu karenanya atau dengannya. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan, bagaimana mungkin seseorang terhijab dari Allah ya, wa huwa aqrabu ilaika, padahal dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Tadi sudah kita bahas, Allah lebih dekat dari urat leher kita, Allah bersama kita, ya, kemudian dimanapun kita berada. Dan yang kesembilan, bagaimana mungkin tergambarkan atau terbayangkan Allah terhijab dari seseorang, padahal kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Allah, maka tidak akan ada segala sesuatu. Tidak mungkin ada segala sesuatu. Ya ajaban, terakhir yang ke-10, sangat mengherankan, sungguh menakjubkan gitu.
Sungguh mengherankan lah. Sungguh mengherankan. Bagaimana mungkin manusia bisa menganggap wujudnya segala sesuatu padahal sejatinya dia tidak ada. Paham ya? Sejatinya tidak ada. Karena keberadaan semua alam semesta ini itu sebenarnya adalah balik kepada keberadaan dan eksistensi Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menghitung bayangan tanpa memperhitungkan yang punya bayangan. Gitu ya. Kaifa yuthbitul haditha ma'aman lahu wasful qidam. Bagaimana dia menetapkan sesuatu yang hadis yang baru padahal dia tidak mungkin ada kecuali bersama zat yang yang bersifat qidam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, hadisnya sudah kita bahas semua, pemahaman logikanya juga kita sudah bahas. Intinya di hikmah yang ke-16 ini Syekh Ibnu Athaillah ingin menegaskan kembali bahwa manusia ini harus sadar, harus menggunakan akalnya, pikirannya, semua perangkat yang terintegrasi yang Allah berikan tadi. Mata, telinga, akal, kolbu, itu ya. Untuk menyadari eksistensi dia dan memahami keberadaan Allah. Sehingga ketika kita melihat apapun, kita menganggapnya ini adalah semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan orang meninggal itu kalimatnya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Karena memang kalau bukan karena dia, kalau bukan keberadaannya, tidak mungkin segala sesuatunya ini ada di alam semesta yang sekarang kita berada di dalamnya. Baik, mungkin itu Pak Mazwar, mungkin sisanya waktu bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Agak tinggi kajian kita nih pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin memperjelas lagi, kalau ada yang dirasa kurang jelas begitu. Mungkin pertama barangkali saya aja Ustadz ya. Bagaimana mungkin bisa terhalang gitu. Itu kan menurut Ibnu Athaillah ya, kalau kita gunakan ini semua perangkat seperti kesimpulannya yang ada sama kita untuk mengenal Allah. Dan buktinya banyak yang masih terhalang gitu Ustaz. Artinya terhalangnya dia tidak melaksanakan aturan-aturan Allah gitu. Dia takut sama Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak ada begitu. Sehingga dia semaunya begitu. Nah, bagaimana caranya nih Ustaz? Apa trik-triknya supaya penghalang itu bisa kita tiadakan begitu Ustaz. Baik. Pertama, kalau ditanya kenapa masih ada orang yang terhalang juga padahal sudah sejelas dan senyata itu gitu ya. Itu jawabannya di hikmah yang ke-15 kemarin sebenarnya Pak Mazwar. Hikmah ke-15 itu di antara bukti bahwa Allah itu Subhanahu wa taala adalah Maha Perkasa adalah Allah membuat kamu terhalang ya darinya dengan sesuatu yang padahal itu tidak eksis ada. Artinya tadi banyak orang-orang Barat, para saintis, kemudian mereka itu tadi tidak beriman kepada Allah, padahal mereka mungkin meneliti banyak tentang makhluk Allah, kekaguman mereka terhadap misalnya fosil-fosil hewan purba, kekaguman mereka terhadap mungkin jejak-jejak umat terdahulu, bagaimana umat terdahulu menjadikan gunung sebagai rumah yang dipahat dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu di depan mereka tidak eksis membuat mereka silau. Sehingga mereka tidak bisa melihat sumber cahayanya. Gitu. Nah itu sebenarnya Allah yang menginginkan itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab deh, Pak Mazwar. Nyata sekali loh Rasulullah di depan dia. Rasulullahnya hidup loh depan dia. Mukjizatnya mereka lihat loh. Tapi mereka selalu menafikan. Selalu dibilangnya Nabi Muhammad pakai sihir kan gitu. Padahal jelas nyata di depan mata dia. Nabi bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam. Kemudian Nabi bisa membelah bulan dan lain sebagainya. Nyata. Bahkan wajahnya Nabi Muhammad saja itu dalam beberapa riwayat dalam kitab Asy-Syifa. Kalau orang melihatnya dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesadaran. Itu bisa membuat orang lumer gitu dalam hati gitu ya.
lumer yang artinya kemudian mempercayai bahwa itu adalah Rasul. Gitu. Tetapi padahal di depan buktinya di depan mereka sendiri, Abu Jahal Abu Lahab tetap tidak beriman. Bukan hanya Allah yang mereka negasikan, bahkan Rasulullah yang jelas nyata di depan mata dia itu juga dinegasikan dan dinafikan. Itu kenapa? Itu bukti bahwa Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah bisa membuat orang-orang seperti itu terhalang dari cahaya yang sumber cahaya yang membuat semua ini bercahaya. Nah, itu subhanallah taala punya kuasa lah ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala yang memang seperti yang tadi kita ketahui bahwa Allah yang berkuasa atas semua itu. Nah, ya itu Allah yang berkehendak, Allah yang punya kuasa, Allah yang bisa seperti kemarin ini di dalam misalkan surat Al-Anfal surat 8 ayat 24 gitu ya. Surat 8 surat Al-Anfal ayat 24 ini kan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Nah, Allah bisa membatasi antara hati dengan manusianya itu karena apa? Kemarin kebanyakan karena kesombongan. Ya, mereka yang menyombongkan diri tidak mau menerima kebenaran, itulah yang kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup cahaya hati mereka sehingga mereka menjadi keras hatinya seperti kemarin Al-Baqarah surat 2 ayat 74. Nah, maka di antara perangkat yang terpenting itu poinnya kolbu, Pak Mazwar. Makanya kan ada hadis ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada kolbu. Jadi kolbu itu peran sentralnya ada di situ. Kalau tadi seperti yang saya bilang mata, telinga itu hanya bisa menginput data, kemudian data itu nanti diolah di akal kita, di kepala kita. Nah, itu yang menentukannya nanti ya kolbu, Pak Mazwar gitu ya. Makanya kalau kolbu sudah menjadi keras ini kan, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu menjadi seperti batu bahkan lebih keras. Nah, tipsnya apa? Dalam hadis kata Nabi la tuktsirul kalam. Jangan kebanyakan ngomong. Min ghairi dzikrillah, tanpa itu dihiasi dengan zikir ucapanmu. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang terlalu banyak ngomong tanpa dihiasi dengan zikir itu qaswatun lil qalbi, dapat membuat hati keras. Fa inna ab'adal ibadi ilallah, bahwa hamba yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, hamba yang mempunyai kolbu yang keras atau bahkan mati. Maka tips pertamanya jaga supaya kolbu kita tidak mati. Bagaimana caranya? Duduk di majelis taklim untuk menyiram kolbu ini ya, dengan siraman ibarat kita siraman rohani istilahnya. Makanya kan kata para ulama itu kalau jasad kita butuh makan 3 kali sehari agar tidak lemas, tidak sakit, bahkan tidak mati, maka kolbu lebih butuh terhadap asupan nutrisi keagamaan agar dia tidak mati juga. Sama-sama butuh. Makanya untungnya Allah membuat konsep ada khutbah Jumat gitu ya. Sepekan sekali. Itu kan untuk memberikan memberikan makanan kepada kolbunya. Maka sungguh sangat disayangkan, sudah dia nggak pernah hadir majelis ilmu, setiap khutbah dia tidur. Nah, ini dia mau dapat makanan kolbunya dari mana gitu. Maka tipsnya itu harus dengan menghidupkan kolbu. Itu satu dengan zikir. Yang kedua, kalau kita lihat hikmah-hikmah sebelumnya Pak Mazwar, kalau kita ingat, ada konsep yang namanya uzlah kan. Bagaimana supaya kita jaga tetap kolbu kita itu hidup dengan beruzlah dan kemudian bertafakkur. Ya. Uzlah itu adalah menyendiri tanpa adanya satu orang pun di sekitar kita. Waktu yang paling ideal adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Dan yang dimaksud di uzlah di sini titik beratnya adalah pada tafakkur. Bukan hanya kemudian bergadang tanpa faedah gitu ya. Itu bukan uzlah namanya. Ustaz saya juga uzlah kok, tapi nonton bola gitu sendirian. Itu bukan uzlah yang dimaksud. Uzlah yang dimaksud adalah dia menyendiri di sepertiga malam terakhir. Nah, di situ dia bisa bertafakkur. Dengan cara apa? Membaca ayat Quran, memahami hadis, mentelaah hidup Nabi gitu ya. Di hikmah sebelumnya itu kan sudah ada caranya begitu. Nah, jadi itu semua berzikir ya. Kemudian duduk di majelis ilmu mendengarkan nasihat, kemudian 3 tadi beruzlah untuk bertafakkur, itu semua adalah upaya
untuk kita menjaga kolbu kita agar hidup. Karena kolbu kita ketika masih hidup, itu insya Allah cahaya atau nur ilahi akan bisa masuk, sehingga pada endingnya kita tidak terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka-mereka yang terhalang itu rata-rata seperti itu. Kolbunya sudah tidak dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya dunia yang sudah menyeliputinya. Atau karena banyaknya dosa. Ron gitu ya. Dalam surat apa itu? Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, karena ada ron. Ron itu kan noktatus sauda ya minadz dzambi. Ya, adanya titik-titik hitam yang kemudian menjadikan hati kita tertutup. Kalla bal rona. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Nah, ron itu adalah titik-titik hitam, Pak. Jadi misalkan kolbu kita itu nanti akan terhalang lah misalnya oleh titik hitam gitu ya. Misalkan kolbu kita itu akan tertitik hati. Lama-lama kan gelap, Pak. Nah, itu tadi. Gelap, kemudian akan keras, bahkan bisa mati. Jadi tahapannya itu gelap dulu. Ketika gelap nanti akan menjadi keras. Nah, ketika keras lama, tidak di maintenance, tidak diobati, maka dia akan menjadi mati. Nah, ketika hati sudah mati, sudah sulit untuk kemudian dia bisa menggunakan semua perangkat yang Allah berikan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Mas Zuhar ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Jadi kajian kita setiap pekan ini adalah untuk salah satu cara juga untuk menyirami kalbu kita ya, Ustadz. Iya, betul, Ya. betul. Baik, silakan Bapak Ibu yang Pak ingin Maswar. silakan Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ini bisa memahami apa yang dijelaskan oleh apa ilah ini yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz kepada kita ini, bahwa kita itu terhalang untuk melihat eksistensi Allah karena kita itu hanya melihat ciptaannya dengan kata ro'a itu melihat. Walaupun kemudian tadi dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada olah leher. Kemudian Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tapi keterangan-keterangan itu tetap bukan semua, tapi ada orang yang juga tidak bisa melihat keberadaan Allah itu. Nah, bagaimana? Apakah mungkin karena itu penglihatan hatinya itu tidak tegak. Sebenarnya kalau kita mungkin ini salah ya, Pak Ustadz ya, dalam kita bersaksi asyhadu an la ilaha itu kata syahadah. Jadi melihat dengan mata hati. Jadi karena tidak melihat mata hati, maka walaupun matanya secara fisik ro'a melihat itu dia tidak mampu, akan terhalang. Apakah bisa memahami tadi penjelasan dari pengarang kitab ini dengan cara seperti itu sehingga kita bisa lebih, ya tadi sudah sangat mudah kita pahami, tapi itu mungkin lebih sederhana. Jadi kata hatinya itu yang tidak mampu melihat, sehingga tadi Allah katakan kalau sudah hatinya tertutup ya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Terima kasih. Ya, betul Pak Abdul Syukur. Itu keterangannya ada dalam surat Al-Hajj ya, surat 22 ya, ini di ayat 46. Allah menyinggung tuh ya. Maka tidakkah pernah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Maka sebenarnya fa innaha la ta'mal absar. Sebenarnya yang buta itu bukan mata yang tadi physically, tetapi walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada dia. Ya, bisa difahami begitu, betul Pak Abdul Syukur, bahwa ya tadi seperti orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab itu yang memang sudah dimatikan oleh Allah mata hatinya, sehingga apapun bukti nyata yang didatangkan oleh Rasulullah tidak akan mampu mengetuk hatinya. Tetapi bagi orang yang mata hatinya itu masih jelas, masih bisa melihat, bukti sekecil apapun akan dapat dia terima untuk kemudian dia jadikan landasan sehingga dia bisa menyaksikan keberadaan dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan para bahkan kalau kita pelajari misalnya tentang orientalis Barat itu Pak Abdul Syukur,
Banyak itu orientalis barat seperti pengarang kamus Al-Munjid bahasa Arab. Itu pengarang kamus Al-Munjid orang orientalis non-muslim, dia kafir. Dia bahkan itu bisa mengarang kamus Al-Munjid itu dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Dia bahkan dikabarkan sudah membaca dan memahami Al-Quran ya secara utuh. Tetapi iman nggak bisa masuk ke hatinya, Pak Abdul Syukur. Walaupun sudah setinggi itu ilmunya. Ya kenapa? Ya karena mata hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang kemudian banyak mempelajari tasawuf? Salah satunya itu untuk supaya kita bisa memahami bagaimana cara untuk supaya mata hati ini tidak dibutakan oleh Allah sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada ungkapan orang yang hanya belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf itu nanti akan menjadi orang yang fasik. Kenapa orang fasik? Dia pintar hukumnya, akhirnya minteri hukum, gitu. Karena nggak ada rasa khosyah, nggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada rasa khauf. Ya, dia bisa mengakal-akali gitu. Misalnya contoh gini, Pak Abdul Syukur. Ada orang misalnya kita dalam bab zakat misalnya gitu ya. Kan 40 ekor kambing itu merupakan nisab untuk 1 ekor kambing dikeluarkan zakatnya. Nah, misalkan 1 haul sudah berlalu 1 tahun. Misalnya dia punya 40 ekor kambing, itu di 1 Muharram 1446 misalnya. Ya sekarang, tadi itu udah 1 Muharram kemarin. Nanti 1 Muharram 1447 ya, dia tetap segitu. Maka kan di 1 Muharram ini dia harus keluar 1 ekor sebagai zakat. Nah, tetapi misalnya di tanggal 29 Dzulhijjah misalnya 1446 ini dia jual 1 ekor sehingga 1 Muharram itu 40 kambing dia tidak berjumlah 40 melainkan 39. Secara hukum fikih wajib zakat enggak itu dia di 1 Muharram 1447? Enggak wajib. Tetapi inilah timbul dari hati yang tidak punya rasa khasyah, tidak punya rasa takut kepada Allah, tapi hukumnya ada, fikihnya ada. Makanya itu kan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, orang yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaq. Dia akan menjadi orang fasik. Orang fasik itu yang banyak dosanya, yang berani untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tahu hukum, ada celah-celah sama dia dicari-cari celahnya gitu ya. Sehingga ya itu tadi orang-orang yang seperti ini tala'ubiddin, mempermainkan agama. Kalau kata guru saya, orang contoh seperti ini itu besok dimasukkan ke neraka tidak langsung, tapi di dalam gentong, Pak Syukur. Kalau nanti dia protes, ya Rob, kok saya masuk neraka gitu. Allah tinggal jawab balik, enggak kok kamu enggak masuk neraka, kamu masuk gentong gitu ya. Cuma kebetulan gentongnya di neraka. Gitu. Jadi diakali balik sama Allah. Gitu. Itu Pak Syukur ya. Jadi itulah pentingnya kita membuka mata hati kita semua. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan. Berarti Pak Akib, silakan Pak Dr. Akib. Ya, makasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya melihat ini sebagai suatu the biggest question marks in the world. Satu pertanyaan yang sangat tajam, pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat mengawali agar kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang benar. Pertama, bagaimana mungkin? Jadi tajam sekali. Bukan kenapa, ya, tapi betul, faktanya banyak yang Betul. terhijab gitu. Bahkan lebih daripada 2/3 penduduk dunia ini terhijab. Yang Islam aja, di antara yang Islam pun yang hanya 1/3 itu pun mungkin barangkali nggak sampai separuhnya yang masih juga tidak bisa melihat keberadaan hakikatnya Allah yang Maha Nyata ini. Jadi ya tadi sudah ditanyakan Pak Maswar sebetulnya kenapa terjadi begitu? Dia sudah memahami Quran, dia sudah hafiz Quran, dia sudah teliti ciptaan-ciptaan manusia, profesor. Saya banyak ketemu dengan mereka itu, mereka bilang saya free thinker. Dia cerdas Pak Ustadz, cerdas tapi cerdasnya itu cerdas intelektual. Tapi dia bodoh di kecerdasan spiritual. Dia bodoh banget. Jadi pada waktu mau sholat Jumat itu dia seorang pejabat eselon 1. Kita mau
saya ajak sholat Jumat, dia kesempatan untuk entertain. Dia bilang, ini kebetulan banyak yang keluar. Dia Islam, tapi dia nggak tahu. Saya malah dia bilang titip aja ya nanti. Jadi begitu betul-betul Maksudnya nggak sholat ya? nggak sholat. Oh. Sholat Jumat aja nggak sholat. Hmm. Apalagi sholat 5 waktu. Padahal di kantor itu ada masjid. Jadi kita katakan dia malah kesempatan karena itu banyak yang absen sholat. Jadi kesempatan dia untuk entertain, ketemu dengan rekanan-rekanan dan sebagainya di restoran, makan siang. Jadi saya tuh ya Allah, naudzubillah min zalik. Padahal orangnya cerdas banget dalam arti intelektualnya, tapi spiritualnya bodoh banget. Jadi makanya mungkin kembali Allah mengatakan akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi saya ngeri banget Pak Ustadz. Jadi memang banyak sekali, mungkin apa karena ketidaktahuan, apa tidak mau tahu, atau karena kebodohan tadi, atau memang tertutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang antum terangkan tadi. Jadi itu saja Pak Ustadz, saya nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari Amin. semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Terima kasih tadi sudah mengingatkan. Tadi ya Buti juga sebenarnya dalam syarahnya menotis itu, Pak. Akib, artinya ini uslub. Uslub itu apa ya? Redaksi pertanyaan yang sangat menghujam gitu. Bagaimana mungkin gitu? Artinya ini sudah puncak keheranannya Ibnu Athaillah gitu. Kalau bahasa sederhananya, kok bisa? Gitu ya. Kok bisa terhalang gitu? Padahal dia maha nyata, buktinya ada berserakan di sekelilingmu. Bahkan kalau kamu nggak mau jauh-jauh melihat, kamu tinggal bercermin. Seperti yang kita bahas di pekan lalu kan. Kamu tinggal bercermin, kamu tinggal memahami hal paling sederhana saja. Itu sudah bisa membawamu kepada kenyataan atau kepada fakta bahwa ya tidak mungkin semuanya ini ada tanpa keberadaan Dia yang sang Maha Pencipta gitu. Nah, balik lagi ke hikmah yang tadi nomor 15 yang saya singgung. Ini bagian dari qahrullah. Ya, keperkasaannya Allah. Allah berhak menentukan siapapun yang dia buka hijabnya, yang dia tutup hijabnya. Allah berhak. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal itu Allah sudah tutup hatinya, Allah sudah hijab kolbunya. Nah, maka itu nanti kalau kita melihat dari satu sisi benar Pak Dr. Kemas Akib bahwa mereka itu kesian gitu ya. Dan kok bisa gitu mereka terhalang atau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala padahal mereka selama ini menikmati semua nikmat yang diberikan olehnya. Tapi dari satu sisi kita boleh bersyukur. Dalam arti kita ya Allah alhamdulillah saya adalah salah satu dari sekian banyak manusia yang Engkau pilihkan untuk ke jalan ini gitu. Saya adalah manusia yang Engkau tuntun saya untuk menuju kepada Engkau. Gitu. Jadi itu nanti larinya kepada bersyukurnya kita terhadap hal itu bersama. Kayak misalkan konteksnya gini, misalkan kita menjenguk orang sakit ya. Itu dibahas tuh sama ulama. Boleh nggak kita mengucap alhamdulillah karena kita nggak punya penyakit yang sama? Boleh, tapi jangan keras-keras. Gitu, alhamdulillah saya nggak punya penyakit kayak kamu ya. Jangan, nggak boleh kalau kayak gitu nanti jatuhnya malah ini. Tapi dalam konteks diri kita bersyukur kepada Allah itu boleh. Dalam hati alhamdulillah saya nggak dapat penyakit kayak dia gitu. Mungkin kalau saya dapat penyakit kayak dia saya nggak kuat memikulnya. Sama. Kita melihat orang-orang yang tadi seperti pejabat eselon 1 sudah nikmatnya luar biasa, kayaknya luar biasa, mungkin titelnya luar biasa, pemikirannya luar biasa. Tapi kita yang mungkin titelnya di bawah dia, asetnya di bawah dia, kewenangannya di bawah dia, tapi Allah berikan satu hal yang lebih bernilai, lebih valuable gitu kan. Ya Allah ternyata alhamdulillah ya Engkau masih berikan saya hal yang ternyata more valuable than he served gitu. Jadi kita punya yang sesuatu yang lebih berharga dan layak untuk kita dapatkan itu boleh kita. Nanti kita lebih memandang itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kita tidak dihijab olehnya terhadap dirinya dan zatnya. Bahkan kita ditakdirkan untuk kita bisa bersama-sama membahas kitab ini. Mungkin ini juga cara Allah untuk supaya Allah membuka tabir-tabir hijab yang ada dalam kolbu dan hati kita masing-masing. Amin. Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin Assalamualaikum Pak Mazhar, saya boleh satu kali satu. Boleh, silakan Ibu. Ya,
Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Waalaikumsalam. menanya gini Pak Ustadz. Hmm. Kalau misalnya tadi trik-triknya sudah tahu bahwa supaya hati kita nih bercahaya, terbuka, nggak tertutup itu, nggak gelap, kita itu banyak zikir, baca Al-Quran. Ada nggak yang dikhususkan yang tambah mantap gitu Pak Ustadz? Yang zikirnya apa, misalnya amalan apa gitu Pak Ustadz? Ya. Kira-kira yang supaya kita agak terperinci fokus gitu Pak Ustadz. Misalnya baca Fatihah di waktu entah waktu habis tahajud itu 40 hari, 40 kali setiap hari gitu Pak Ustadz. Atau misalnya supaya ini kita selain itu baca Quran juga, zikir-zikir yang lain juga. Supaya maksud saya itu supaya fokus kita dapat hati kita bercahaya, ada nggak amalan kita? Atau yang misalnya Pak Ustadz pastinya lebih dari kita ya, maksudnya Pak amalan Pak Ustadz, bocoran Pak Ustadz tuh kita gitu Pak Ustadz. Hanya itu aja. Assalamualaikum. Bocor. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu Erni, wabarakatuh. masalah. Silakan. Baik, Ibu, ini ada sebuah kitab karangan Mufti Mekah. Namanya Takribul Usul li Tashil Wusul li Ma'rifatillahi war Rasul. Ya, ini kitab berisikan tentang tasawuf untuk lebih mengenal Allah dan Rasul. Gitu ya, intinya ke situ. Nah, di dalam salah satu bab tentang sholawat. Nah, ini mumpung di bulan Rabiul Awal nih, Bu. Masya Allah, Masya Nah, Allah. bulan Rabiul Awal, nah maka ada sebuah hikmah tentang dampak daripada bersolawat kepada Nabi. Dampak bersolawat kepada Nabi itu disebutkan dalam kitab ini sebuah faedah dari Sayyid Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus yang tinggal di Mesir. Beliau mengatakan bahwa apa? Annahu ya'dumul murabbiyuna fi akhir zaman. Bahwa di akhir zaman seperti ini al-murabbi. Murabbi itu orang yang bisa menuntun kita berjalan menuju Allah, itu sudah sangat jarang. Gitu ya. Maka wa yasiru ma yusilu ilallahi ta'ala. Maka praktis tidak ada atau tidak banyak orang yang bisa kita tumpu atau kita jadikan rujukan untuk kita berjalan kepada Allah. Maka ketika kita kehilangan arah seperti itu, tidak adanya atau kekurangannya kita terhadap orang yang bisa membawa kita kepada Allah, maka satu-satunya yang bisa membimbing kita berjalan menuju Allah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, manaman wa yaqadzatan, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Jadi bayangkan ulama zaman dulu itu tidurnya itu tidak tidur seperti kita. Ya, tidurnya mereka itu bahkan senantiasa qalbunya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Wa inna jami'al a'mal minhal maqbul wa minhal mardud. Karena setiap amal ibadah itu pasti potensinya dua, diterima dan ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi, fa innaha maqtu'un biqabuliha, itu pasti diterima oleh Allah, ikraman lahu, sebagai penghormatan kepada nabinya, bukan kepada kita orang yang membaca sholawatnya. Kalau kita apalah kita, siapalah kita. Tapi karena manusia tercinta di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah memutuskan bahwa siapa yang bersolawat pasti diterima sama Allah sebagai penghormatannya kepada Rasulullah SAW. Maka ini mungkin salah satu yang sampai saat ini juga saya amalkan. Jangan sampai lisan kita berhenti, kalbu kita berhenti untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai jalan untuk kita supaya dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW, karena sudah banyaknya berkurang para murabbi, orang-orang yang bisa menuntun kita ke jalan Allah di akhir zaman seperti ini. Jadi itu adalah salah satu yang spesifik yang sampai sekarang saya masih amalkan, Ibu ya. Jadi berbanyak sholawat. Makanya kan Ubay bin Ka'ab itu bertanya kepada Rasul, berapa banyak saya harus bersolawat? Ya Ibu, sama-sama. Ya sama-sama. Jadi intinya Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya, berapa banyak saya harus bersolawat? Apakah sepertiga, apakah 2/3, apakah separuh dari waktu saya? Dan akhirnya Ubay bin Ka'ab menyatakan, seluruh waktu saya akan gunakan untuk bersolawat kepada engkau. Maka jawaban Nabi, idzan tukfahammuk, semua anganmu, hajatmu dikabulkan, wa yughfaru dzambuk, dan dosamu diampuni. Jadi itu secara spesifik, insya Allah perbanyak sholawat akan bisa membawa qalbu kita menjadi lebih terang lagi, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ustaz, ini sekalian nyambung sedikit aja. Itu kita selawat itu harus waktu khusus atau apa setiap saat? Ya, Ini setiap kami saat. juga terapi Ustaz yang hitungannya banyak sampai 300, 400 kali gitu ya.
Nah, daripada kosong gitu kita isi dengan salawat sambil bergerak sambil terapi gitu, Betul. tidak masalah Ustaz ya. Betul, tidak masalah. Sholawat itu bahkan dalam ulama-ulama tasawuf zikir itu adalah salah satu zikir yang ibarat obat, nggak perlu resep, Pak Zuhar. Jadi kalau zikir yang lain kan toriko-toriko tuh banyak ya. Ada toriko Naqsyabandiyah, toriko Asyadziliyah seperti Abah Anom di Suryalaya itu kan TQN dan lain sebagainya. Itu mereka punya cara sendiri untuk berzikir. Apa ya Latif, apa ya Razzaq atau apa. Itu ada ketentuan dari mursyidnya, dari murabbinya. Nah tapi kalau sholawat itu bebas, nggak perlu masuk torikoh, nggak perlu ada resep dari murabbi, langsung itu nyampe ke Rasulullah SAW. Jadi itulah salah satu kelebihan zikir berupa sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Ya Ustaz. Aduh. Ya boleh satu lagi Ustaz ya Pak Ya, Sanusi. boleh. Silakan Pak Sanusi. Bagaimana dengan doa ini Pak Ustaz ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Apa yang ditanyakan Pak Sanusi? Jadi ada doa juga di samping salawat tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya itu doa yang memang diajarkan Nabi ya. Kalau dalam riwayat Muslim redaksinya ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Ada dua redaksi memang dan dua-duanya betul, dua-duanya bisa digunakan. Itu bagian dari upaya kita meminta kepada Allah. Karena kan qalbu ini kata Nabi apa? Baina isma'ir rahman dalam hadisnya. Ada dalam genggaman Allah Sang Maha Rahman. Artinya dalam genggaman adalah dalam kuasanya. Yuqallibuhu kaifa sya'a wa mata sya'. Bisa saja Allah balikkan 360 derajat dari yang tadinya baik menjadi tidak atau yang tadinya tidak menjadi baik. Terserah Allah. Makanya kalimat sabit qalbi, tetapkan kalbu saya di dalam atau di atas ajaran agamamu dan kepada ketaatan. Ya, jadi artinya kita minta itu bagian dari upaya. Dan itu sangat bagus dibaca Mas Sanusi setiap habis sholat, setiap habis azan, bahkan di akhir tahiyat gitu ya, untuk supaya kalbu kita ditetapkan di atas agamanya. Nah, tetapnya. Sedang sholat boleh baca nggak Pak Ustaz? Gimana Pak Sanusi? Waktu sholat boleh nggak baca? Boleh, tapi di tahiyat akhir sebelum salam bagusnya. Oke. Iya, di tahiyat akhir sebelum salam. Insya Allah itu menjadi upaya kita. Selain tadi kita dengan menyiramnya dengan zikir, menyiram kolbu kita dengan ilmu agama, dengan taklim, itu juga salah satunya memasrahkan kolbu kita kepada yang punya. Nah, karena pada akhirnya yang punya lah yang akan mengatur kolbu ini supaya tidak mungkin dibalik atau dihijab olehnya. Gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak Sanusi sama-sama. Baik, terima kasih udah lebih 5 menit. Baik Ustaz, Baik. Alhamdulillah kajian yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Silakan Ustaz kita tutup. Baik, terima kasih Pak Zuhar dan semua Bapak Ibu yang memiliki atensi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas diridhoi oleh Allah. Allah senantiasa membimbing kolbu kita untuk menuju kepadanya. Sehingga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit kolbu, penyakit hati. Sehingga hati kita bisa menjadi terbuka, tersinari oleh cahayanya. Sehingga tidak terhijab dari apapun yang bisa menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Ustaz. Ya, Selamat
kasih Mbak Maswar. Wah, sampai Ya, ketemu terima pekan kasih. depan insya Allah. Insya Allah Pak. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.